Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi ke Bu Is tentang pembelajaran kucing yang ada di kita ya. Nah, Iya, di Bu. sini saya ingin terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan kucing yang akan jenengan lakukan nanti ya. Yang pertama yaitu kegiatan melakukan kucing harus sesuai dengan prinsip atau paradigma berpikir kucing, yaitu kemitraan. Proses coaching juga harus sesuai dengan tercapaian alur tirta, tujuan, identitas, rencana, dan tanggung jawab. Seperti itu ya. Ya. Nah, dari sini Bu Indira itu apakah sudah pernah melakukan alur tirta ya, atau menerapkan alur tirta di kelas gitu kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi Bu Indira nanti sudah mengerti ya apa yang akan Bu Indira lakukan. Nah, Iya, sekarang Bu Indira bisa menjadi pendengar yang aktif dalam menyelesaikan atau memberikan atau menjadi perantara untuk menyelesaikan masalah rekan Bu Indira ya. Yang pertama, kompetensi apa Bu Indira yang ingin jenengan kembangkan dari kegiatan coaching ini? Ya, Bu, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pastinya kompetensi dalam coaching ya, Bu. Ya. Supaya saya itu bisa lebih bijaksana atau bisa tidak menggurui begitu ya, Bu ya. Seperti itu. Nah, sekarang apa yang ingin Bu Indira tonjolkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya tonjolkan pada kegiatan coaching ini yaitu saya ingin membantu atau bisa berbagi dengan teman saya yang memiliki permasalahan seperti itu. Indikator ketercapaian atau tujuan yang mau dikembangkan di dalam diri Bu Indira apa? Kalau indikator ketercapaian mungkin bisa sama-sama belajar ya, Bu. Iya. Belajar hal baru yaitu tentang coaching ini, Bu. Nah, untuk saat ini Bu Indira itu sudah memiliki skala penilaian ya, dari 1 sampai 10. Bu Indira ini sekarang, untuk yang sekarang itu Bu Indira itu posisinya dinilai yang keberapa? Saya sudah di angka 7. Mungkin 7 ya. Apa itu mau ditingkatkan lagi menjadi berapa, Bu? Pasti menjadi yang maksimal ya, Bu. Maksimal 10, 10 ya. Seperti itu. Apa yang perjuangan ya, kita Bu Indira mau menaikkan dari 7 ke 10, berarti loncat berapa angka? 3 angka. Wah, Bu Indira hebat. Semoga nanti setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, Bu Indira bisa mencapai standar yang Bu Indira inginkan. Insya Allah. Demikian, monggo silakan bisa Terima kasih, Bu Riani. Ya, Pak Is. Oke, selamat siang, Bu. Siang. Gimana kabarnya, Pak Is? Baik, Bu. Jadi kemarin itu kok saya tahu Pak Is WA saya ya ingin Bu. janjian. Kok sepertinya penting ini, kenapa Pak Is? Maaf mengganggu sebelumnya, Bu, ya, untuk Iya, waktunya. iya. Mungkin kalau Bu Indri sedang repot, tapi kayaknya saya melihat Bu Indri sebagai orang yang tepat untuk membantu permasalahan saya, Bu. Insya Allah ya Pak. Jadi, Tujuannya mungkin yang akan jenengan sampaikan ke saya itu tentang apa ya Pak? jadi tujuannya itu selain untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu, tujuannya itu saya ingin sekaligus mungkin curhat ya, Bu, Iya. tentang saya kan guru bahasa Jawa. Kemudian di bulan-bulan ini, dimulai dari minggu kemarin kan saya sudah mulai untuk mengajar materi aksara Jawa di kelas, Bu. Iya. Tapi ternyata di di pertemuan pertama saya mendapatkan temuan anak-anak itu kok kurang greget ya, Bu, ya. Kurang semangat gitu. Antusias. Kurang gitu antusias, ya. kurang antusias dalam mempelajari
materi ini Bu. Seperti itu ya Pak. Iya. Ya terus misal ya Pak, ini jadi kita mengarah aja pada pertanyaannya pembicaranya Pak Is ya. Iya. Tujuannya kalau kita nanti sudah sharing nih, Iya, iya. ya saya belajar, Pak Is belajar begitu Iya, ya Pak Is ya. Seperti itu. Terus yang menjadi apa yang akan menjadi tujuan ya yang Anda lakukan misal untuk memberikan solusi itu terutama Mendapatkan solusinya. Mungkin dari coaching ini tuh saya bisa ya tolong gitu ya, mengungkapkan masalah ini, kemudian nanti ketemu solusinya agar anak-anak dalam pembelajaran saya khususnya pada materi ini tuh anak-anak semangat, terus kompetitif, kemudian bahagia lah pokoknya Bu, ketika di pelajaran saya seperti itu Bu. Seperti itu. Apa yang menjadi kira-kira yang menjadi tantangannya Pak Is untuk membuat anak ini tadi semakin bersemangat gitu? Apakah ada tantangannya Pak? Tantangannya Bu, setelah saya identifikasi, Iya. ternyata anak-anak itu yang harusnya sudah memiliki pengetahuan secara prasarat Bu ya, kemudian kan saya mengajar di sini ya di SMP kita ini. Iya. Ini malah anak-anak itu sudah tahu Bu aksara-aksara Jawa yang pokok, tapi ternyata ketika saya ngajar kok anak-anak sama sekali itu belum tahu bentuk-bentuk aksara Jawa Bu, seperti itu. Padahal kan harusnya sudah diajarkan di SD ya, mungkin kelas 4 atau kelas 5 seperti itu Bu. Iya, iya. Itu temuan saya Bu, mungkin ada hal yang tapi belum saya tahu gitu. Makanya dari itu anak-anak belum semangat, nggak bisa semangat nih, kesulitan. Rata-rata ya Pak ya? Rata-rata dan kebanyakan Bu, saya bisa ambil secara presentase itu dari 100% 95% anak-anak di kelas Bu, hampir keseluruhan. Hampir keseluruhan ya Pak ya? Ya mungkin apakah yang Pak Is butuhkan gitu untuk mencapai tujuannya Pak Is ini tadi omongan kita ya, tujuannya itu biar anak-anak kan lebih semangat, itu apa ya kira-kira yang dibutuhkan Pak Is? Mungkin kalau saya butuhkan sekarang itu cara sebenarnya, strateginya, cara untuk deliverynya ya, cara untuk penyampaiannya materi kepada anak-anak itu biar anak-anak itu paling tidak memperhatikan lah. Karena saya pikir secara dengan apa yang saya lakukan kemarin sampai sekarang anak-anak kok seperti kurang fokus gitu terhadap pelajaran saya, sehingga kedepannya itu kok kesusahan saya untuk melanjutkannya seperti itu. Seperti itu. Terus mungkin biasanya kalau ada suatu masalah itu biasanya ada kendalanya. Apakah untuk mencapai strategi-strategi yang mungkin Pak Is hari ini juga sudah menata apa ya begitu strateginya, jadi sharing seperti ini, apakah ada kendala yang Pak Is alami gitu dari proses kendala-kendala yang pertama memang pengetahuan prasarat tadi Bu, yang pertama, karena sumber daya anaknya, kemudian mungkin dari saya sendiri yang kurang kreatif ini Bu. Karena saya pikir secara klasikal anak-anak itu lebih bisa, tapi nyatanya banyak yang masih mendapatkan kendala seperti itu kendala-kendala pokoknya saya pikir Bu. Mungkin kalau strategi saya berpikir untuk cari model pembelajaran atau strategi pembelajaran lain mungkin yang bisa membuat anak-anak itu aktif lah, minimal aktif seperti itu Bu. Ya Pak Is, memang ini tidak mudah ya jadi guru itu ya Pak Is ya. Jadi kalau kan ini tadi kita sudah tahu nih, jadinya Pak Is itu sudah ada kendala yang memang Pak Is sudah sebenarnya sudah mengerti gitu ya. Terus sekarang yang mungkin Pak Is ada sedikit rencana pastinya ya kan, punya rencana atau strategi untuk menghadapi anak-anak yang malas untuk menulis aksara Jawa ini, kira-kira apa ya Pak Is? Mungkin saya pikir ini bisa jadi rencana untuk solusi gitu ya. Saya akan mengintegrasikan pembelajaran saya menggunakan teknologi Bu.
Jadi mungkin melibatkan teknologi yang mungkin dekat dengan anak-anak, yaitu ponsel katakanlah seperti itu Bu. Jadi sehingga anak-anak itu karena menggunakan HP Bu ya, anak-anak lebih antusias seperti itu Bu. Untuk awalnya seperti itu. Jadi minimal anak-anak bisa enggak secara konvensional hanya dengan menulis, tapi juga ikut mengikuti pelajaran dengan HP seperti itu. Kira-kira untuk melakukan capaian itu tadi Pak, melakukan strateginya Pak IS itu tadi, apakah ada misal orang atau supporter yang bisa menuju bebarengan gitu untuk mencapai tujuan tersebut? Pihak-pihak yang mungkin bisa membantu saya, mungkin pertama di wali kelasnya Bu, karena bagaimanapun menghadirkan mengizinkan anak-anak membawa ponsel kan pertama melalui wali kelasnya dulu, untuk karena pertimbangan keamanan, kemudian izin dari sekolah, karena di sekolah kita kan belum memperbolehkan secara penuh Bu, dengan adanya memberikan regulasi-regulasi dari sekolah tentang membawa HP ke sekolah itu. Kemudian yang terakhir tentunya izin dari wali murid, dukungan dari wali murid itu sangat saya butuhkan, sehingga biar wali murid tahu bahwasanya ponsel itu tidak hanya dibuat hiburan semata, tapi juga untuk pembelajaran di sekolah seperti itu Bu. Ini pertanyaan terakhir, semoga saja Pak Is, Pak Is mendapatkan pencerahan dari sini. Sudah ada runtutannya ya Pak ya ternyata. Bagaimana caranya Pak Is itu nanti mengukur keberhasilan strateginya Pak Is ini tadi? Mungkin dengan ukuran anak-anak minimal mengikuti pembelajaran saya di kelas, ada rubrik-rubrik yang saya gunakan juga. Kemudian saya akan coba untuk membuat kuis Bu, seperti itu. Jadi ukurannya anak-anak nanti partisipasinya dalam kuis itu seperti apa, seberapa besar, itu yang jadi acuan saya. Hasilnya seperti apa, minimal anak-anak ikut dulu dalam pembelajaran. Soalnya sekarang kan hampir dibilang sedikit lah Bu, seperti itu yang memperhatikan. Sepertinya kayaknya Pak Is sudah mendapatkan jawaban sendiri ya dari permasalahannya. Gimana ini Pak, perasaannya Pak Is kita melakukan coaching seperti ini Pak? Lumayan plong Bu ya, lega, karena Bu Indri juga tadi saya pikir lumayan mengarahkan saya untuk mencari masalah dan menemukan strategi untuk solusi dari permasalahan saya sendiri, seperti itu Bu. Dan ternyata setelah disadari, Pak Is itu tanpa disadari ya Pak ya, sudah punya langkah dan punya strategi tersendiri untuk mengatasi masalahnya Pak Is, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi plong ya. Kalau kan tetap butuh ada teman curhat seperti itu. Ya, begitu Pak Is. Semoga Pak Is mendapat pencerahan ya. Bisa melakukan langkah-langkah ini dengan lancar dan bisa mungkin memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk anak-anak dan semakin sukses Pak Is ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bu, maaf mengganggu. Kalau ada pertanyaan lanjut nanti saya sambung. Ya, terima kasih juga Pak Is sudah berbagi. Mari Bu. Gini Pak Is. Bagaimana Bu Indira perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Is? Perasaan saya sebenarnya agak deg-degan juga ya saya, karena takut terpancing emosi untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Nah, dari proses ini tadi, apa yang ingin Bu Indira, kompetensi apa atau indikator apa yang ingin Bu Indira tingkatkan yang ada dalam diri Bu Indira? Mungkin kompetensi mengolah emosi saya ya, mengolah emosi dan kayak pembicaraan saya supaya terarah dan tidak ikut campur lebih dalam begitu kan, karena pada dasarnya kan sebagai coach itu harus hanya memfasilitasi seperti itu Bu. Bu Indira sudah bisa mengendalikan emosi. Nah, tadi kan saya tanya ya Bu Indira sudah di angka ke-7, skala ke-7. Nah, kalau kita sudah melakukan kegiatan ini, nah menurut Bu Indira
Bu Indira itu sudah berada di skala keberapa untuk yang kegiatan ini? Kalau di kegiatan ini saya berani di angka 9. Ya. Berarti kurang satu ya Kurang targetnya. satu, targetnya kurang mungkin satu. saya masih belum bisa mengontrol perasaan saya seperti itu. Nah, berarti kan Bu Indira harus meningkatkan indikator yang ada di Bu Indira. Bu Indira yang Bu Indira inginkan, indikator yang ingin Bu Indira tingkatkan yaitu pengendalian emosi, ya, pengendalian emosi, terus tidak ikut campur atau tidak ikut Takut mendalami terpancing. permasalahan ya, nanti Iya. takutnya terpancing gitu ya. Iya, Pak. Nah, dari sini Bu Indira kan sudah menurut pengamatan saya tadi percakapan dengan Pak Is sudah bagus untuk kemitraan atau pengendalian emosi Bu Indira. Nah, semoga nanti dalam kegiatan selanjutnya Bu Indira bisa lebih meningkatkan lagi apa yang ingin Bu Indira capai. Nah, kalau seperti ini saya terima kasih dengan Bu Indira. Saya Bu Kita yang sudah terima melakukan kasih. supervisi ya. Sudah dibimbing. Terima kasih ya Bu Liani. Ya, sama-sama Bu Indira. Pak Is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Ya, gimana Pak Is kabarnya Pak Is? Deg-degan. Deg-degan ya Pak, karena mau melakukan coaching ini ya Pak ya, jadi deg-degan ya sama coachingnya. Ya luar biasa sekali Pak Is. Ya langsung saja ya Pak Is. Saya di sini sebagai supervisor. Di sini saya tidak akan menggurui juga Pak Is. Kita sama-sama belajar. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Is sebagai coachnya. Baik. Ya Pak Is, terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching yang akan jenengan kerjakan sama Bu Liani. Ya, yang pertama ketika melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau paradigma berpikir coaching. Yaitu apa saja Pak Is? Ada kemitraan, ada penilaian baik, ya betul sekali Pak Is. dan ada satunya Memaksimalkan potensi dari si coaching. Ya, Iya. baik sekali Pak Is. Ya seperti itu Pak Is. Memang kita harus menjadi mitra. Terus juga melakukan proses yang kreatif. Jadi pertanyaannya itu jangan yang monoton Pak Is nanti ya. Iya. Harus kreatif dan juga bisa memaksimalkan potensi coaching ini supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Pak Is. Terus selain itu, dalam melaksanakan proses coaching juga harus sesuai dengan alur percakapan Tirta. Nah, ini ya Pak Is ya. Tirta itu kemarin singkatannya dari satu tujuan, kemudian identifikasi, Betul kemudian sekali. ada rencana, yang Betul. terakhir tanggung jawab. Ya, betul, luar biasa sekali Pak Is ya. Kita sama-sama belajar Pak Is. Memang kalau kita sesuai dengan alur percakapan Tirta, itu nanti kita akan mendapatkan ada limitationnya. Jadi nggak kemana-mana gitu loh Pak Is. Jadi nggak ngalor ngidul percakapannya seperti itu. Dan juga yang pasti kita sebagai coach ya Pak Is nanti sebagai coach bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah seperti itu berdasarkan mendengarkan dengan rasa empatinya Pak Is. Nah, itu semua sebagai acuan Pak Is, sebagai acuan yang akan digunakan Pak Is untuk melakukan pengamatan kepada Bu Ani ya seperti itu. Baik Pak Is, sebelum melakukan proses coaching, boleh mengajukan pertanyaan sedikit saja ya Pak Is ya. Boleh Bu. Yang pertama mungkin kompetensi coaching apa yang akan Pak Is kembangkan? Kompetensi yang secara pribadi ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yang pertama tentang kemitraannya Bu sebenarnya, kemudian kedua komunikasinya, yang ketiga jelas berusaha untuk menjadi coach yang benar. Seperti itu ya, yang baik. Kira-kira seperti itu. Bagus sekali jawabannya Pak. Kemudian secara spesifik itu apa yang lebih ditonjolkan pada saat coaching nanti Pak? Yang jelas nanti setelah ini khusus coaching itu saya bisa membantu coachingnya untuk menemukan
masalahnya sendiri dengan potensi-potensi yang dimiliki ya Bu, seperti itu. Sekali Pak Is. Ya, ini terakhir Pak Is ya. Indikator misal ya, indikator ketercapaian harapan dan tujuan dari pengembangan coaching ini nanti itu bisa tercapai itu sampai di level yang apa gitu, seperti itu. Kalau saya gunakan ibarat skala Bu. Iya ya, skala ya. Kalau sekarang mungkin dari 1 sampai 10 mungkin masih 6 Bu. Masih 6. Nanti harapannya di akhir coaching kali ini saya di kisaran meningkat 9 atau 10 lah. Insya Allah ya, seperti itu Pak. Memang kita harus punya Pak penilaian diri ya Pak, supaya nanti proses coachingnya ini bisa meningkat lebih baik seperti itu. Baik sekali Pak. Mungkin cukup dari saya sekian. Baiklah, monggo bisa dimulai proses coachingnya sama Bu Liani. Terima kasih Bu Indri. Ya. Selamat siang Bu Liani. Selamat siang Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu, hari ini gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Is. Kalau ini Ibu kemarin kan WA ya, WA Pak Is. kirim pesan ke saya ingin bertemu untuk menanyakan sesuatu Bu. Ya. Langsung saja, apa Bu ini permasalahannya Bu? Seperti ini Pak Is ya. Permasalahan saya di kelas itu Pak Is ya, kan saya ini guru bahasa Indonesia ya Pak Is. Itu loh Pak Is, anak-anak itu saat membaca apalagi menghadapi teks deskripsi ya Pak Is, anak-anak itu kok kurang ada minat, greget ya, kurang ada minat, kurang greget untuk mengikuti pembelajaran itu yang pertama. Yang kedua Pak Is, itu kan di kelas 7 Pak Is, jadi kan ini masih awal ya, anak-anak itu kok masih banyak yang belum bisa membaca, seperti itu loh Pak Is permasalahan saya. Dari permasalahan ini tadi, sekarang tujuannya ini nanti Bu Liani ingin mendapatkan solusi seperti apa sebetulnya? Tujuan dari ini ya Pak Is, ya itu saya itu kepingin murid saya yang pertama minat atau suka ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama memahami teks deskripsi. Yang kedua yaitu anak-anak bisa membaca walaupun nggak begitu bagus, tapi siswa saya itu lancar dalam membaca, seperti itu Pak Is. Berarti ada peningkatan minat membaca ya. Untuk teks deskripsinya sendiri dan peningkatan keterampilan membacanya Bu. Kemudian Bu, kira-kira Ibu Liani tadi menemukan masalah-masalah seperti ini di kelas. Indikatornya apa sih Bu? Bisa memutuskan, oh ini loh masalahnya, seperti itu Bu. Masalahnya seperti ini Pak Is. Waktu anak-anak itu saya ajak untuk membaca teks deskripsi ya, kok anak-anak itu banyak yang nggak nyambung ya, kayak kosong gitu loh, pikirannya itu kayak kosong. Terus saat saya suruh membaca secara bergantian, kok banyak sekali anak-anak yang membacanya itu tidak sesuai dengan, masih lama, terus masih ada yang mengeja, seperti itu Pak Is. Berarti identifikasinya anak-anak itu dalam materi ini Bu ya? Untuk materi kesannya lambat dalam menangkap informasi, seperti itu Bu. Kalau saya boleh bertanya Bu, selama ini pembelajaran di kelas khususnya untuk materi ini itu disampaikannya seperti apa Bu? Nah, saat pembelajaran ini saya itu barangkali ya Pak Is kurang kreatif atau hanya monoton ya, saya hanya berpegang sama buku cetak, saya kurang inovasi, seperti itu loh Pak Is. Berarti ini tentang kurangnya kreatif dalam model itu, dalam penyampaian materi dan sumber belajar ya, sumber belajarnya itu Pak Is. Apa dengan sumber belajarnya Bu? Kalau menurut saya sumber belajarnya itu karena kita hanya berpatokan atau hanya berpegangan pada satu buku saja itu Pak Is. Tentang sumber belajar yang kurang menarik seperti itu ya, kira-kira kurang ya, menarik, karena kalau kita pakai buku
panduan saja kan tulisannya hitam putih, tidak ada gambar, terus tidak ada hal-hal yang menarik bagi anak-anak seperti itu Pak Is. Menurut saya loh Pak Is ya. Berarti kalau menurut jenengan anak-anak kurang tertarik dengan Media atau sumber belajar yang belajar ada. yang ada. Berarti kira-kira Bu ini sekarang menurut Bu Liani anak-anak itu sukanya sumber belajar yang seperti apa tuh Bu? Barangkali kalau menurut saya ya Pak Is, itu yang pertama akan saya bawa ke perpustakaan kota. Terus yang kedua akan saya ajak, kan di sekolahan saya itu ada program sialan Pak Is ya. Akan saya ajak anak-anak setiap akhir bulan, itu kan studi alam akhir bulan, akan saya ajak anak-anak untuk melihat atau mengidentifikasi alam yang ada di saat kita melakukan perjalanan itu Pak Is. Berarti solusi dari permasalahan itu sudah disiapkan dengan menambah sumber belajar menambah sumber membawa murid-murid Bu Liani untuk datang ke perpus kota. Kemudian terkait dengan apa tadi Bu, program sialan ya, studi alam akhir bulan untuk menambah variasi sumber belajar gitu. Oh, sudah bagus Bu ini Bu. Kemudian Bu, kira-kira untuk mencapai ke sana Bu, bisa dijabarkan nggak Bu rencananya? Rencana yang akan saya lakukan Pak Is untuk kedepannya, saya akan melakukan ini secara berkala ya Pak Is. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara langsung ya, saya akan melakukan berkala. Yang pertama saya pinjam dulu buku di perpustakaan kota untuk saya bawa ke sekolahan, terus saya pinjamkan ke anak-anak. Setelah itu bisa nanti selanjutnya anak-anak akan saya ajak ke perpustakaan kota biar dia memiliki pengalaman baru. Terus yang ketiga yaitu saya akan mengarahkan anak-anak saat ada kegiatan atau program di sekolahan yang sialan itu, saya akan mengarahkan anak-anak untuk menjadi lebih kreatif. Kalau seperti itu rencana saya Pak Is. Jadi sekaligus melaksanakan program sekolah Bu. Iya. Nah, ini bagus sekali Bu, ini terobosan yang bagus karena memanfaatkan program sekolah untuk menambah wawasan, meningkatkan keterampilan anak-anak dalam materi yang disampaikan oleh Bu Yani. Sekarang gini Bu, perencanaan sudah ada. Nah, kira-kira dukungan yang dibutuhkan Bu Yani sekarang itu apa sih Bu? Baik secara intern maupun ekstern Bu ya, dukungan dari dalam maupun dukungan dari luar untuk mewujudkan rencana itu tadi Bu. Saya itu sangat perlu dukungan untuk menyelesaikan masalah ini ya Pak Is. Yang pertama saya harus bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat atau teman yang memiliki program tersebut, dan yang dari luar itu dari pihak perpustakaan dan orang tua. Seperti itu Pak Is. Berarti hubungannya dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, kemudian teman-teman yang bisa membantu, bisa membantu, kemudian dengan perpus kota, wali murid, terutama wali murid ya Pak Is, karena kendala saya itu saat menyelesaikan masalah untuk anak-anak pergi ke perpustakaan kota, sedangkan kan sekolah saya di atas gunung ya Pak Is. Sekolah kita ini kan di atas gunung ya. Jadi kalau kita mau turun itu kan transport nggak ada, berarti kan kita harus butuh dukungan dari wali murid. Kita harus kerjasama dengan wali murid untuk memfasilitasi anak-anak untuk mobilitasnya untuk transportasinya ke bawah itu. Benar-benar Bu. Kemudian yang terakhir ini Bu, untuk tanggung jawabnya, kira-kira punya gambaran seperti apa nanti ketika anak-anak sudah Ibu Liani ajak ke perpus kota, sudah ajak untuk mengikuti program sialan itu tadi Bu, harapannya lah Bu, minimal seperti apa?
harapan saya Pak Is untuk anak-anak yang kalau sudah berjalan rencana saya ini, harapan saya yang pertama Pak Is, anak-anak itu merasa tertarik untuk membaca buku, untuk membuat deskripsi tentang benda-benda atau tentang apa saja yang mereka lihat. Yang kedua, anak-anak bisa membaca dengan lancar dan merasa walaupun belum sesuai dengan kaidah-kaidah kalau kita membaca, tetapi harapan saya anak-anak sudah lancar dalam membaca. Karena bagaimanapun membaca itu kan ya hal yang utama, hal yang utama, Bu. Fondasi ya, utama supaya kita bisa banyak belajar dari berbagai macam sumber gitu, ya, yang sudah diupayakan oleh Bu Liani untuk diperbanyak ya, sumber belajarnya untuk menambah perspektif anak-anak biar semangat untuk ada lagi yang mau disampaikan Bu kira-kira? Ya barangkali itu saja Pak Is, karena dari sini saya sudah ternyata sudah bisa ya. Seperti apa ya? Ya saya sudah bisa untuk ya terima kasih atas arahan dari Pak Is, saya sudah bisa menyelesaikan apa yang saya punya ya, permasalahan saya ternyata tadi. Ternyata solusi itu ada pada diri saya sendiri ya, seperti itu. Tugasnya coach kan memang untuk mengarahkan ya, saja. Saya terima kasih karena atas arahannya. Karena apa yang saya pikirkan belum tentu cocok untuk Bu Liani juga kan, meskipun saya punya gambaran seperti ini, tapi kira-kira kan kita beda guru Bu. Seperti itu. Oke Bu, kalau gitu matur nuwun ya sudah mau tangani saya. Saya terima kasih Pak Is sudah bisa membantu permasalahan saya, membantu saya mengeluarkan ternyata masalah itu bisa kita selesaikan sendiri. Seperti itu. Ya Bu. Monggo. Ya bareng. Ya. Ternyata deg-degannya sudah tidak jadi deg-degan ya Pak Is ya. Nggih. Lumayan. Ya. Setelah saya amati itu tadi proses coachingnya ternyata luar biasa sekali Pak Is. Di situ sudah ada Pak Is sudah bisa memecahkan masalah yang dipecahkan sendiri oleh coachingnya. Pak Is sudah alur ceritanya menurut saya sudah benar-benar tersampaikan, iya nggak Pak? Iya sudah diusahakan seperti itu. Iya, perasaannya gimana Pak? Bu Liani plong, saya juga plong. Gitu ya, sama-sama plongnya. Ya memang dengan apa ya, memberikan bisa sharing gitu itu memang masalah-masalah bisa terpecahkan. Itu yang pertama. Terus terkait dengan supervisi ini Pak, saya akan bertanya sedikit lagi Pak. Yang pertama yaitu mengenai indikator tadi, ngomongkan indikator. Tadi kan saya yang sebelumnya yang pra supervisi saya sudah bilang Pak Is itu tadi dari angka itu tadi levelnya di 6. Kira-kira untuk saat ini levelnya Pak Is sudah sampai ke 10 nggak sih? Insya Allah Bu. Sudah ya? 9 atau 10. 9-10, memang sudah istimewa sekali. Bagus sekali Pak. Dari pengamatan saya, Pak Is sudah menunjukkan sikap-sikap kemitraan, berkomunikasi dengan baik, dan juga Pak Is itu sudah bisa mendengarkan dengan penuh gitu. Kehadiran penuhnya Pak Is itu sudah empatinya Pak Is untuk mendengarkan teman itu sudah bagus sekali. Nah, Pak Is sangat luar biasa sekali. Yang mungkin dari kegiatan coaching ini, mungkin kompetensi apa yang ingin ditingkatkan Pak Is untuk kedepannya? Mungkin bisa mendalami konteks ya Bu ya, dari apa yang disampaikan oleh coaching kepada coach ya, takutnya dengan kurangnya kompetensi saya pada hal itu, takutnya tuh justru mengarahkan ke solusi yang salah. Itu yang saya takutkan sebenarnya. Kemudian yang terakhir jelas komunikasinya seperti itu. Iya. Baik, luar biasa sekali Pak Is yang disampaikan, dan juga proses coaching yang sangat deg-degan ini tadi ternyata sesuai harapan kalau menurut saya ya Pak Is ya. Pak Is sudah luar biasa sekali. Pak Is harus semakin belajar terus bisa menjadi coach yang baik dengan teman-temannya, supaya Pak Is juga bisa berdampak positif dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu Pak Is. Terima kasih waktunya hari ini.
Mohon maaf ya kalau saya ada salah-salah kata ini tadi. Iya, sama Bu, saya juga mohon maaf kalau merepotkan Bu Indri. Oke, Bu. Ya, Terima monggo bisa kasih. lanjut. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Is. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Is. Hari ini kita akan sama-sama menjalani kegiatan coaching Bu. Nggih. Sudah siap? Insya Allah siap Pak. Jadi gini Bu, langsung saja. Saya di sini sebagai supervisor akan sebelum melaksanakan proses coaching ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Bu. Yang pertama dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching Bu Yani bersama coachingnya yaitu Bu Indri. Yang pertama Bu, ketika kita melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan satu gitu kan. Kemudian ada namanya proses kreatif, dan yang terakhir yang paling penting adalah memaksimalkan potensi dari si coachingnya, yang mana di sini coachingnya di Bu Indri. Selain itu proses coaching juga nantinya harus dilaksanakan dengan menggunakan alur tirta Bu ya. Masih ingat alur tirta Bu ya? Apa saja Bu alur tirta itu Bu? Alur tirta itu yang pertama tujuan, Nggih. yang kedua informasi, yang ketiga perencanaan tindak lanjutnya, yang keempat yaitu tanggung jawab. Nggih. Jadi saya ulangi Bu ya, ada tujuan, ada identifikasi informasi, ada rencana dan ada tanggung jawab. Nggih. Kemudian Bu, dalam coaching ini nanti diharapkan coachnya ya, itu bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, berdasarkan mendengarkan dan rasanya. Nah, itu merupakan acuan yang saya gunakan nanti Bu selama kegiatan supervisi ya. Kemudian sebelum kita mulai Bu, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Boleh Bu? Boleh Pak Is, monggo. Nah, dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi coaching apa dari Bu Yani yang ingin dikembangkan Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kemitraan atau membantu teman dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi proses kemitraannya Bu Ya. yang ingin kemudian ada lagi Bu. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi coaching yang ada dalam diri saya Pak. Meningkatkan kompetensi coaching Bu. Iya. Jadi secara keseluruhan Bu, kan Iya. di sini kan kita belajar coaching ya. Iya. Nah, yang terakhir Bu, indikator ketercapaian apa Bu kira-kira dari proses coaching ini yang ingin Ibu capai, yang Ibu harapkan? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya berusaha ingin membantu teman dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan rekan sejawat. Berarti sebagai coaching Ibu Yani inginnya nanti itu bisa ketika ditanya ada permasalahan dari teman-teman bisa membantu ya, bukan mengarahkan tapi membantu untuk mengarahkan supaya coachingnya bisa menemukan solusi. Sampun Bu, untuk kegiatan pra ini selesai. Sekarang jenengan bisa langsung praktek coaching kepada coachingnya Bu Indri. Monggo Bu. Terima kasih Pak Is. Selamat siang Bu Indira. Selamat siang. Kemarin Bu Indira kayaknya mau ingin ketemu saya. Iya. Ada apa Bu? Ya sebenarnya kemarin itu saya WA karena memang ada keperluan. Jadi tujuannya saya menghubungi Ibu itu karena saya itu ingin yang pertama menyampaikan ada sedikit permasalahan yang saya alami di sekolahan yang mengenai peserta didik saya yang
memiliki karakter yang berbeda dari teman-temannya yang lain. Seperti itu. Apa yang bisa saya bantu untuk itu, Bu? Jadi kan begini, setelah kita belajar tentang KSE ya, Ya. yaitu saya itu jadi paham. Harusnya memang kita yang pertama kali kita lakukan sebagai guru itu adalah mendalami karakter siswanya dulu, sosial emosionalnya. Ya. Nah dari situ saya itu menemukan permasalahan Bu. Jadi murid saya ini siswa baru 2 minggu di sekolah saya. Dia itu termasuk aneh, karena anehnya itu siswa saya ini anaknya itu tidak bisa diatur. Yang pertama itu, yang kedua sukanya marah-marah Bu. Jadi pernah ini saya cerita sedikit masalahnya, itu anak didik saya itu begini Bu. Anak ini tuh tiba-tiba ada bukunya yang nyoret sedikit gitu. Ya. Dia itu saya masuk kelasnya, dia itu langsung marah-marah Bu. Langsung marah-marah yang misal nih contohnya ya, Ya. siapa yang saya nyoret gitu langsung di depan saya. Padahal kalau siswa lain kan Ya. takut ya Bu. Tidak bisa mengontrol emosi. Nah, seperti betul sekali itu. tidak bisa mengontrol emosinya sampai di titik puncaknya itu saya ditendang Bu. Nah, itu ditendang. Terus yang kedua lagi ada teman saya ditendang juga. Oh, Jadi memang ya. Emosinya itu belum stabil seperti itu ya. Betul mengontrol sekali. emosi. betul sekali Bu. Terus kalau gimana ya Bu ya, makin kesini itu kan harusnya dia itu makin ngerti gitu kan kalau di Iya. sekolah itu ada aturannya, tidak Iya. boleh membentak guru kan. Iya. Ada kesepakatan itu memang kita harus tertib seperti itu Bu. Nah ini saya itu pernah Bu, dia itu yang kalau dia marah terus saya bilang nanti kamu akan saya WA-kan orang tuamu, dia itu pasti langsung makin menjadi-jadi kemarahannya itu. Emosinya seperti itu. semakin tinggi. Iya, jadi emosinya makin tinggi seperti itu Bu. Nah di sini mungkin kita bisa sharing ya Bu, Iya. bagaimana langkah saya berikutnya gitu loh yang tepat begitu Bu. Apa yang sudah Bu Indira lakukan untuk mencapai keinginan Bu Indira merubah sikap anak tersebut? Kalau langkah saya itu saya sudah konsultasi dengan wali kelasnya. Ya. Yang pertama itu, terus saya mencoba untuk di-talk Bu, untuk berbicara empat mata dengan dia, berhadapan-hadapan pada waktu dia sudah cooling down. Iya. Terus yang terakhir sudah sampai di level kepala sekolah, saya bicara permasalahan ini Bu. Nah, dari permasalahan itu Bu Indira, apakah sudah tantangan apa yang Bu Indira dapatkan atau Bu Indira dapati untuk merubah perilaku anak tersebut? Kalau tantangannya mungkin emosinya, menghadapi emosinya anaknya ya Bu ya, yang Ya. pastinya. Setelah itu mungkin gimana ya, tantangannya mungkin orang tuanya ya Bu ya. Jadi kalau saya mau langsung menegur orang tuanya kan harus step by step seperti Ya. itu. Nah, untuk itu Bu Indira itu harus dengan siapa? Terus maksudnya itu yang bisa membantu Bu Indira untuk menyelesaikan masalah anak itu. Kalau kita sendiri kan kita nggak bisa ya, tetapi Ya. kan harus ada beberapa pihak yang bisa membantu Bu Indira untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya Bu. Nanti mungkin wali kelasnya dulu ya Bu. Ya. Setelah itu kepala sekolah, mungkin kalau memang anak ini masih belum bisa berubah, kita panggil orang tuanya seperti itu ya Bu ya. Kendala apa yang Bu Indira hadapi saat Bu Indira itu ingin menyelesaikan masalah itu? Misalnya Bu Indira dengan kepala sekolah, terus dengan tantangan itu kendalanya dengan kepala sekolah yang bagaimana, atau dengan wali kelas yang bagaimana, atau dengan wali murid, orang tuanya si anak itu. Nanti Bu Indira, apakah ada kendala yang Bu Indira hadapi untuk
kita sharing bersama seperti itu. Kendalanya mungkin kepada orang tuanya Bu ya, karena Iya. saya kan bukan wali kelas, Ya. jadi mungkin langkah-langkahnya itu kan mungkin Iya. harus melewati wali kelas, Iya. ya seperti itu Bu. Ya mungkin orang tuanya ini juga termasuk orang tua yang menurut saya tidak kooperatif Bu. Oh gitu. Ya. Nah itu kendalanya Bu Indira kepada orang tua ya, karena orang tua yang tidak mendukung, kadang kan juga orang tua itu tidak tahu apa yang dilakukan anak di Anaknya. sekolah. Betul sekali. Perilaku anak di sekolah kadang juga enggak sama dengan perilaku anak yang ada di rumah. Betul sekali Bu. Nah, untuk itu jadi Bu Indira akan bekerja sama dengan wali kelas, kepala sekolah dan orang tua seperti Iya, Bu. itu ya. Iya. Jadi Bu Indira sudah hal-hal apa nanti Bu Indira inginnya anak itu berubah yang bagaimana, terus kalau kita sudah melakukan omong-omongan dengan orang tua, terus apa yang ingin Bu Indira capai atau Bu Indira ingin merubah anak itu yang bagaimana gitu loh. Mungkin saya ingin merubahnya itu agar anaknya ini menjadi anak-anak yang standar Bu ya, yang Iya. mengerti etika, Nah. mengerti kesepakatan yang ada di sekolah dan bisa menghargai guru gitu saja Bu. Selain itu Bu Indira apakah bisa untuk memberi penguatan kepada anak itu dengan cara yang bagaimana? Penguatan yang positif dari anak itu yang bagaimana Bu Indira lakukan? Kalau sampai saat ini menurut saya ya Bu ya, kalau mungkin memberi penguatan positif dulu sama Iya. anak tersebut. Setelah itu mungkin saya meminta kepala sekolah untuk memanggil orang tuanya supaya orang tuanya juga diberitahu, dan kan sudah saya video waktu Iya. itu Bu, ya. Waktu menendang saya itu saya video mungkin biar tahu yang sebenarnya anaknya seperti apa. Kalau seperti itu kan Bu Indira sudah punya alternatif untuk permasalahannya. Jadi nanti Bu Indira tinggal meningkatkan atau melakukan kapan Bu Indira melakukannya. Iya, Bu betul Indira apa punya target berapa lama anak itu bisa teratasi atau pemecahan masalahnya? Kalau target mungkin masih belum ya Bu, mungkin Iya. bisa ada saran dari Ibu mungkin harusnya diapakan gitu Bu, enggak. Ya. Nah, kalau seperti itu kan Bu Indira nanti bisa bekerja sama dengan wali muridnya ya, terus wali kelasnya dengan kepala sekolah. Jadi nanti di situ Bu Indira bisa menyelesaikan permasalahan dengan bersama-sama. Nah, kalau seperti itu Bu Indira sudah, menurut saya sudah bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saat Bu Indira mengajar. Nah, sekarang saya tanya perasaan Bu Indira kalau kita sudah curhat-curhatan seperti Iya. ini, bagaimana perasaan Bu Indira? Kalau perasaan saya gini ini langsung jadi plong. Langsung jadi plong, Yang ya. pertama itu, yang kedua terus saya jadi belajar tentang masalah saya. Ternyata sebenarnya mudah kalau sudah Iya. diidentifikasi seperti Iya. ini dan mendapatkan solusi yang pastinya dari Bu Indira Iya, sendiri iya, ya. sebenarnya saya bisa memecahkan solusi, Iya. cuman saya agak bingung kalau Iya. memang tidak curhat seperti Iya. seperti Iya. itu Bu Liani. Itu saja. Iya. Terima kasih ya Bu Liani atas Sama-sama waktunya Bu Pak. Indira, semoga Is, terima Bu kasih. Indira nanti bisa cepat selesai menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indira. Sampun Bu, Sampun Pak Is. tadi sudah terlaksananya coaching yang dilakukan oleh Bu Liani dengan Bu Indri ya. Sekarang berarti tinggal masuk ke pasca Bu. Di sini gimana Bu perasaannya Bu? Perasaan Setelah saya melakukan coaching tadi Bu. itu Pak yang menurut saya kurang di diri saya ya Pak ya. Iya. Kalau ada permasalahan itu saya kayaknya kepingin ikut menyelesaikan gitu kan, seharusnya coaching coach itu kan nggak boleh ya Pak ya. Iya. Kan harus cuma kita memfasilitasi ya. Sebagai perantara, hanya beliaunya nanti yang bisa menyelesaikan masalah.
selalu apa ngomongnya itu agak apa ya, ikut-ikut gitu loh Pak, maksudnya Ya, kepingin cawe-cawe, ya ikut itu untuk memberikan solusi secara Solusi. langsung dari ide-ide ibu. Ya. Tapi kan kita kembali ke prinsip coaching Bu ya. Ya, Yang namanya kan. misalnya kalau analoginya kita tinju misalnya, Ya. yang namanya pelatih kan tetap ada di belakang, Di untuk belakang. melatih petinjunya yang anu. Iya, Kalau kita yang itu. kamu itu harus gini kan, kita Nah. tujuan bukan melatih tapi menggurui. menggurui dan memerintah Iya. kesannya. Kemudian begini Bu, pertanyaan lanjutan Bu. Pertama, apa yang sudah dilakukan dan sudah menjadi indikator ketercapaian Bu? Kalau tadi kan untuk mengembangkan kemitraan gitu. Tadi Iya. saya lihat Bu Liani secara kemitraan sudah bagus sekali. Komunikasinya juga sudah bagus ke Bu Indri ya. Iya. Kemudian secara kompetensi saya pikir sangat bagus. Mungkin dari Bu Liani sendiri kira-kira apa tadi yang hari ini secara saya itu sudah tercapai daripada hari-hari sebelumnya, ada peningkatan apa Bu? Peningkatannya yaitu saya sudah nggak ikut campur dengan Dengan masalahnya dan beliaunya juga sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, Nah, seperti itu langsung. peningkatan Berarti dari ini saya. ini langsung merujuk ke bagian yang ke selanjutnya Bu. Iya. Tadi kemitraannya sudah bagus sekali Bu. Saya ulangi lagi, tidak ada proses menggurui dari Bu Iya. Indri. Dan ini catatan saya, sudah berproses secara kemitraan, sudah tidak ada yang namanya menggurui dan Iya. memancing ide-ide Bu. Nah, Ini penting sekali, memancing ide-ide sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Bu Indri. Iya. Dan Bu Indri saya lihat tadi sudah terbantu dengan adanya proses tirta yang jenengan sampaikan secara tidak terang-terangan, apa namanya, implisit lah, secara implisit seperti itulah ya. Kemudian mendengarkan secara aktif juga ya, kemudian sudah menanyakan pertanyaan berbobot. Nah itu Bu, hasil dari pengamatan saya Bu. Kira-kira untuk selanjutnya adakah hal yang ingin ditingkatkan lagi Bu, kompetensi coachingnya ini? Yang ingin saya tingkatkan yaitu saat saya membantu teman menyelesaikan masalah, saya berusaha Pak dengan mengendalikan diri, mengendalikan emosi, tidak ikut langsung ke permasalahan beliaunya. Jadi, Seperti itu. tetap untuk meningkatkan Iya. kemampuan untuk mengendalikan diri itu. agar tidak terbawa dengan suasana coachingnya nih Bu. Iya. Ya, jadi luar biasa sekali hari ini coachingnya Bu. Harapan saya tentang coaching ini tadi juga sudah terwujud dengan melihat Bu Liani bertumbuh dan berkembang bersama coachingnya. Semoga bermanfaat Bu nggih, dan memberikan Terima kasih, dampak Pak yang Is. lebih baik lagi nanti ini. Amin. Kalau gitu dari saya cukup Bu. Terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan lain lagi Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Is.